되는디. 오빠 찾았어 여기. Di tengah hutan wilayah pegunungan, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terisolasi jauh dari masyarakat. Mereka terdiri dari ayah bernama Jang, ibu bernama Yeon, putra sulung bernama Hyun Seok, dan putri bungsu bernama Sohee. Meskipun jauh dari kehidupan modernisasi tanpa HP dan televisi, mereka terlihat sangat bahagia. Shin berpindah ke seorang broker real estate yang sombong dan kejam bernama Guang. Saat ini ia sedang dalam perjalanan bisnis. Saat memasuki wilayah pegunungan, Google Map memerintahkan Guang untuk berbelok. Guang merasa aneh sebab di hadapannya tak ada jalur untuk berbelok. Merasa dikerjain Mbah Google, Guang tetap melanjutkan perjalanannya dan tak menyadari bahwa ia telah memasuki dunia lain. Hal itu terlihat jelas saat Guang menerobos dinding yang terlihat seperti sebuah portal. Sesaat kemudian, Guang menabrak sesuatu yang sepintas mirip manusia. Ia bergegas turun memeriksa orang tersebut, namun ternyata itu hanyalah boneka jerami. Guang yang semakin kesal kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Guang tak melihat satupun kendaraan lain berada di sana. Dan tiba-tiba seekor burung gagak menabrak kaca mobilnya dan akibat ulah Mbah Google, Guang mengalami kecelakaan dan pingsan. 2 hari kemudian, Guang yang baru siuman terkejut melihat orang-orang yang berada di sekitarnya, yang ternyata Hyun Seok menemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Guang berniat menelpon anak buahnya, namun sayang di tempat itu tak ada sinyal sama sekali, dan keluarga Jang juga tak memiliki HP. Guang lantas meminjam telepon rumah, dan lagi-lagi keluarga Jang tak memilikinya. Ia pun bangkit berniat meninggalkan rumah tersebut sembari bertanya di mana mobilnya. Akan tetapi, anak Pak Jang tak melihat mobil saat menemukan Guang. Guang yang merasa aneh langsung berpamitan hendak mencari mobilnya. Namun Pak Jang memintanya makan terlebih dahulu agar tak kelaparan di jalan. Awalnya Guang menolak dan marah-marah sebab ia sangat terburu-buru. Namun pada akhirnya ia pun menurutinya. 여기요. Saat di meja makan, Hyun Seok terlihat tak menyukai Guang yang begitu arogan. Melihat itu, Guang memberikannya uang sebagai bentuk terima kasih. Akan tetapi Hyun Seok tak sudi menerimanya sembari meninggalkan meja makan. Alhasil uang tersebut diberikan kepada Sohee, anak perempuannya. Setelah itu Pak Jang mengantarnya ke perbatasan. Dalam perjalanan, Guang sangat tertarik dengan suasana di hutan itu. Pak Jang berkata bahwa tanah itu adalah warisan dari leluhurnya. Seketika itu juga, otak bisnis Guang mulai memberontak. Sembari memberikan kartu namanya, ia berharap Pak Jang mau menjual tanahnya. Jelas saja, Pak Jang yang sangat menghargai leluhurnya tak akan pernah menjual tanah tersebut. Meskipun Guang tak memaksanya, namun mood Pak Jang langsung berubah. Ia tak niat lagi mengantar Guang, memintanya melanjutkan perjalanannya seorang diri. Pak Jang berpesan, jika Guang tersesat, silakan datang kembali ke rumahnya. Dengan terpaksa, Guang menurutinya walaupun agak sedikit ragu. Setelah berjam-jam berjalan menyusuri hutan, Guang sangat terkejut karena ia malah berputar-putar di tempat yang sama.
Guang yang mulai kecapean dan cemas tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke dalam lubang. Dengan seluruh tenaganya, Guang berusaha memanjat, namun hal itu malah membuatnya terjatuh lagi hingga kakinya terluka. Singkat waktu, malam pun tiba. Guang yang kesakitan sangat bersyukur mendengar suara kedua anak Pak Jang, yang ternyata Pak Jang yang meminta mereka menyusul Guang. Mereka segera menolongnya dan membawa Guang ke rumah. Ketika sang ibu mengobati kakinya, Guang yang tak tahu diri itu diam-diam melirik gunung kembar Yeon. Tepat tengah malam, Sohee tiba-tiba membangunkan Guang. Ia mengajaknya ke gudang dan memberikan telepon. Guang kaget mengapa ayahnya berbohong. Sohee tak tahu apa alasan ayah berbohong. Ia hanya meminta Guang menggunakan telepon tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Guang pun segera menelpon bawahannya agar menjemputnya besok di alamat yang diberikan Sohee. Terlepas dari kebaikan keluarga tersebut, nampaknya ada yang dirahasiakan darinya. Setelah menelpon, Sohee mengungkapkan keinginannya yang ingin bekerja di kota. Meskipun usianya sudah beranjak 20 tahun, sang ayah tetap tak mengizinkannya. Guang lantas menawarkan pekerjaan buat Sohee di perusahaannya. Dengan penuh bahagia, Sohee berkata akan melakukan apapun jika Guang mau membawanya pergi. Guang yang pada dasarnya liar, nakal, brutal, suka membuat orang susah, menatap Sohee dengan tatapan mesum. Ketika Guang hendak mencium Sohee, terdengar suara Pak Jang. Keesokan paginya keluarga Pak Jang melakukan aktivitas masing-masing, sementara Guang hanya duduk di teras sembari memperhatikan Yeon. Yeon yang merasa tak nyaman meminta baju Pak Guang untuk dicuci. Dengan penuh semangat, Guang menghampiri Yeon dan memegang tangannya. Beruntung, Hyun Suk tiba-tiba muncul. Guang bergegas bangkit dari tempat itu. Setelah menjemur pakaian, Yeon ke dapur menyiapkan makanan. Guang yang tak bisa lagi menahan nafsunya menyusul Yeon dan langsung melakukan hal-hal yang diinginkan. Yeon yang tak sanggup menahan godaan malah meladeninya. Alhasil hubungan terlarang pun terjadi. Naasnya, Hyun Suk memergoki aksi bejat mereka berdua yang membuat Guang panik. Malamnya, Guang yang tak bisa tidur mencari udara segar di luar rumah. Tanpa sengaja, ia melihat lampu kamar mandi menyala. Dengan otak mesumnya, Guang segera mengintip Yeon yang sedang mandi. Keesokan paginya, semua keluarga berkumpul di meja makan. Hyun Suk terlihat marah, namun ia memilih tak melaporkan kelakuan Guang dan ibunya. Akan tetapi kebenciannya terhadap Guang tak bisa ditutupi lagi. Pak Jang memarahi Hyun Suk karena tak sopan terhadap tamu. Sohee terlihat kecewa kepada ayahnya dan merasa sang ayah sudah keterlaluan. Alhasil ia pun kena semprot karena berani menatap sang ayah demi membela kakaknya. Yeon kembali ke dapur menyiapkan mie untuk putrinya dan Guang. Namun tiba-tiba mie Sohee dan Yeon berubah menjadi cacing. Guang yang terkejut langsung memuntahkan semua makanannya. Hal itu jelas membuat anak dan ibu itu keheranan. Setelah Guang melihatnya baik-baik, ternyata makanan itu memanglah mie. Setelah makan, Guang yang sedang jalan-jalan tak sengaja menemukan anjing kecil dan gelas bekas kopinya sebelum kecelakaan. Itu artinya mobilnya berada tak jauh dari rumah Pak Jang. Tak lama kemudian Hyun Suk menghampirinya. Ia berkata bahwa Guang tak akan bisa keluar dari hutan itu atas semua dosa-dosanya.
Itu sebabnya ia hanya berputar-putar di hutan dan tak menemukan jalan keluar. Mendengar itu, Guang semakin panik. Ia memutuskan pergi dari rumah Pak Jang secara diam-diam. Namun sayang, tanpa diduga, Pak Jang memergokinya. Ia berkata, kenapa Guang harus pergi tanpa pamit? Guang semakin panik melihat Pak Jang memegang celurit. Dengan terbata-bata, ia berkata hendak mengikuti seekor anjing yang membawa gelas bekas kopinya. Sambil tersenyum, Pak Jang berkata, apakah Guang membuat kesalahan? Karena di tempat ini tak ada anjing. Dengan terpaksa, Guang kembali ke rumah Pak Jang. Malam itu, keluarga Pak Jang melakukan doa bersama. Melihat ibunya bersedih, Sohi mengajak Guang ke gudang. Guang bertanya soal anjing dan cara keluar dari hutan. Jawaban Sohi sama seperti ayahnya, dan untuk keluar dari hutan itu hanya ada satu cara. Namun sebelumnya, ia harus memberikan cincin kawinnya terlebih dahulu sebagai jaminan agar Guang tak meninggalkannya. Guang pun setuju. Sohi berkata, Guang harus mencari paman Zongfu di sekolah yang tak jauh dari rumahnya. Di sana, Guang harus membuat pengakuan atas semua dosa-dosanya agar bisa keluar dari hutan. Dan malam ini juga, Guang harus segera meninggalkan tempat ini sebelum upacara doa selesai. Setelah mengatakan itu, Sohi tiba-tiba menangis. Tanpa ragu sedikit pun, Guang langsung memeluknya. Dan tiba-tiba, Sohi mengajak Guang mantap-mantap. Guang si otak mesum tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketika mereka sedang bercumbu, Hyun Suk yang memergokinya langsung menghajar Guang secara membabi buta. Setelah itu ia mengurung Guang di gudang dan menguncinya dari luar. Keesokan harinya, Guang berpura-pura tidur saat pintu gudang terbuka. Guang langsung menancapkan celurit ke leher Yeon yang dikiranya adalah Hyun Suk. Namun betapa terkejutnya Guang melihat Yeon berada di hadapannya. Ia menangis dan meminta maaf berkali-kali. Niat membawakan makanan harus berakhir secara tragis. Di depan gudang, Guang bertemu Hyun Suk. Melihat ibunya tewas, Hyun Suk langsung menyerang Guang. Guang berlari menjauhi Hyun Suk, namun Hyun Suk terus mengejarnya. Dalam keadaan terpojok, Guang menghantam kepala Hyun Suk dengan batu. Setelah itu ia melanjutkan pelariannya hingga ke sungai. Di sana ia malah bertemu Sohi. Dengan percaya diri, Guang meminta Sohi membawanya ke sekolah. Namun Sohi menolaknya karena Guang berniat kabur tanpa mengajaknya. Guang tersulut emosi dan memaksa Sohi membawanya keluar dari tempat itu. Tanpa diduga, ternyata Sohi berniat menghabisi Guang. Sayangnya, Sohi malah tewas di tangan Guang. Ia yang kelelahan dikejutkan dengan kehadiran Pak Jang. Melihat Guang mengambil batu, Pak Jang langsung menyerangnya dengan alat pemotong rumput. Dan lagi-lagi, Guang berhasil membalikkan keadaan dan menghabisi Pak Jang. Setelah mencari beberapa saat, Guang akhirnya menemukan sekolah yang dimaksud. Shin beralih ke rumah Pak Jang, di mana barang-barang di rumah itu tiba-tiba menghilang dan rumah tersebut terlihat kosong layaknya rumah tak berpenghuni. Kembali ke sekolah, Guang bergegas mencari paman Zongfu. Sayangnya, gedung tersebut sudah lama terbengkalai. Tak lama kemudian, Hyun Suk berhasil menyusul Guang dan menemukan tempat persembunyiannya. Guang melompat dari jendela, berlari ke dalam hutan, dan terjatuh tepat di dekat mobilnya. Mobil tersebut sepertinya sengaja disembunyikan.
Merasa telah ditipu, Guang yang tersulut emosi mengambil tongkat bisbol di dalam mobil dan kembali ke sekolah berniat menghabisi Hyun Suk. Guang berhasil menghabisinya, namun tiba-tiba Pak Jang, Yeon, dan Sohee muncul yang membuat Guang sangat-sangat terkejut. Bagaimana mungkin orang yang sudah tewas bisa hidup kembali, termasuk Hyun Suk? Terungkaplah fakta bahwa mereka berempat adalah para korban yang tewas atas kekejaman yang pernah dilakukan Guang. Shin pun flashback ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Hyun Suk adalah korban tabrak lari Guang. Saat itu Hyun Suk bekerja sebagai driver. Ketika Guang menabraknya, Hyun Suk sempat meminta dipanggilkan ambulans. Namun Guang yang angkuh malah memarahi Hyun Suk hingga akhirnya Hyun Suk tewas di tempat. Selanjutnya adalah Yeon. Ia adalah korban pemerkosaan. Guang memperkosanya karena menunggak sewa rumah. Bahkan Guang melakukannya di hadapan kedua anak Yeon. Yeon yang depresi memilih gantung diri. Sohee. Dia adalah seorang gadis desa yang sedang mengadu nasib di kota. Ia melamar pekerjaan di perusahaan Guang. Sebagai bayarannya, Guang membius Sohee dan memperkaosnya di hotel. Saat itu juga Sohee memilih bundir di kamar mandi hotel. Sementara Pak Jang adalah korban perampasan. Guang mengambil paksa tanah keluarga Jang yang membuat Pak Jang frustrasi dan mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Setelah mengingat semua kejadian itu, bukannya sadar diri, Guang tak mau mengakui kesalahannya dan tak mau disalahkan. Ia menyalahkan mereka yang tak mau berjuang dan lebih memilih bundir. Sohee lantas berkata bahwa tempat ini adalah dosa-dosanya dari semua perbuatannya. Mendengar itu, Guang langsung meminta maaf kepada mereka. Ia sungguh tak mengetahui jika Sohee dan Yeon telah mati. Ia mengakui semua kesalahannya dan berjanji akan mengembalikan tanah Pak Jang kepada keluarganya. Namun setelah mengucapkan semua itu, Guang kembali mencaci mereka dan ternyata semua yang dialaminya hanyalah mimpi selama ia pingsan. Untuk meyakinkannya, ia memeriksa seluruh tubuhnya yang masih dalam keadaan normal tanpa bekas luka. Saking bahagianya, ia berulang kali mengucap rasa syukur karena masih hidup. Kemudian ia bergegas ke jalan raya menelpon bawahannya. Dan tiba-tiba sebuah mobil menabrak Guang hingga tewas. Sopir tersebut segera memeriksa keadaan Guang. Namun anehnya, yang ditabraknya hanyalah sebuah boneka jerami seperti yang pernah dialami oleh Guang. Setelah itu, mobil itu meninggalkan TKP. Tak disangka boneka jerami itu berubah menjadi Guang. Itu artinya boneka yang sebelumnya ditabrak Guang adalah manusia. Dengan kata lain, Pak Sopir barusan adalah korban berikutnya. Dan tamat.